Sip. Kalau gitu kita mulai lagi. Masuk ke bahasa ya, bermain bahasa. Ya. Ya. Jadi kita semua tahu bahwa perkembangan kemampuan bahasa anak, terutama yang untuk usia TK ya, usia tinggi, di level tinggi ya, usia 56, 45, 56, itu ada tiga komponen perkembangan bahasa anak. Pertama, bahasa reseptifnya. Kalau bahasa reseptif itu bahasa apa? Menyimak ya. Menyimak, memahami, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah bahasa ekspresifnya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan. Kemudian keaksaraan atau yang biasa kita sebut dengan literasi. Huruf-huruf terkait dengan huruf-huruf, angka-angka dan lain-lain. Nah, tapi kalau dalam bahasa keaksaraan berarti terkait dengan huruf-huruf atau membaca seperti itu. Nah, hal yang sama juga sudah tercantum di dalam Permendikbud 137 tahun 2014 bahwa setiap anak mempunyai indikator masing-masing dalam setiap usianya, mulai dari usia dampingan kita ya 3 tahun ke atas ya, 3 tahun sampai 6 tahun, punya indikator sendiri-sendiri sehingga kita bisa memantau itu perkembangan kemampuan bahasa anak itu sudah berada di level yang mana, sudah terpenuhi indikator yang mana gitu. Nah, kenapa sih perkembangan bahasa itu dianggap penting? Kenapa sih harus belajar, ibaratnya kenapa sih harus belajar bahasa gitu ya? Nah, karena kita juga sama-sama ketahui bahwa bahasa itu alat komunikasi anak. Alat komunikasi anak, baik itu ketika berada di lingkungan internalnya di rumah, ataupun ketika berada di lingkungan eksternal, di luar rumah. Seperti itu. Kemudian juga melalui bahasa ini merupakan jendela ilmu pengetahuan. Anak jadi memahami bagaimana itu membaca buku, ada pengetahuan di dalam sana. Anak mendengar berita, mendengar statement apapun, ternyata ada pengetahuan, ada ilmu di dalam sana. Itu dari bahasa, karena ada ungkapan bahasa dari orang lain tadi. Entah itu ungkapan bahasa melalui buku, entah itu ungkapan bahasa melalui seperti TV misalnya yang ditonton, atau melalui melihat orang lain berbicara. Itu bahasa yang sedang berinteraksi di sana. Seperti itu. Itu dalam konsep sederhananya ya. Kalau yang lebih dalam itu nanti bisa kita pelajari lagi apa sih fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan jendela ilmu, itu nanti ada lagi sesinya. Tapi ini secara gamblang lebih mudah dipahami, yaitu 2 fungsi utama itu. Kenapa harus penting? Kenapa sangat penting seperti itu. Nah, berikutnya, jadi anak juga punya tahap perkembangan bahasanya. Nah, tahap awal membaca itu di usia 0 sampai 3 tahun. Apa tahap awal membaca? Di mana ini anak sedang mulai bereksplorasi dengan buku. Nah, di sini sesuai gambar ya. Walaupun anak itu belum tahu itu teks apa, yang ada di dalamnya ini huruf apa, itu belum tahu. Tapi dia hanya sedang bereksplorasi menggunakan buku-buku tersebut ataupun apapun yang ditemuinya. Itu dengan cara apa? Melihat, dia meraba kalau ada buku yang pop up misalnya, atau mendengarkan kata-kata yang dibacakan seperti itu ya, atau mendengarkan cerita dari orang lain dari buku tersebut dan lain-lain. Jadi dia sedang senang-senangnya untuk membuka buku, seperti seolah-olah dia sedang ingin juga membaca buku tersebut. Itu keaksaraan awal. Tahap awal membaca ini ya. Mohon maaf, tahap awal membaca. Kemudian berikutnya tahap awal, level kedua, tahap awal muncul keaksaraan, yaitu usia 3 sampai 5 tahun. Kalau teman-teman kembali mengingat STPPA pada usia 4-5 tahun itu sudah muncul bagaimana kita mengenalkan huruf, simbol dan huruf serta simbol kepada anak untuk keaksaraan awalnya. Ya, itu di usia 3 sampai 5 tahun. Karena di sini
anak itu memang sudah benar-benar mulai benar-benar paham dengan apa yang didengarnya, sehingga dia kadang meminta dibacakan ulang buku yang sudah pernah dibacakan. Kenapa? Dia sudah mulai paham dengan konten atau isi buku tersebut. Oh, ternyata ini menarik, saya suka gitu. Seperti itu. Atau anak juga mulai senang mengingat kalimat-kalimat, entah itu dalam bentuk syair, puisi, lagu, dan lain-lain gitu ya. Kemudian dia mengulangnya menjadi bahasa ekspresif seperti itu. Nah, kemudian tentu tahap yang lebih tinggi itu tahap literasinya atau tahap keaksaraannya memang sudah muncul. Apa itu? Di mana anak ini sudah mulai belajar tentang konsep sebuah kata. Dia mulai membaca kata-kata dengan suara yang keras. Nah, ini juga jadi salah satu alasan kenapa Amur menciptakan buku mini seri. Di sana targetnya kita adalah bukan tentang cerita, bukan murni tentang cerita anak, bukan. Tetapi konsep literasi yang kita tanamkan. Ada pengulangan kata di sana, ada kata-kata yang sederhana di sana, ada kalimat yang pendek. Sehingga apa? Harapannya anak mengenal kata-kata tersebut, mengulang kata-kata tersebut. Sehingga ini berada di bawah alam sadarnya, dan ketika melihat kata tersebut, oh dia tahu ini susunannya artinya kucing. Kalau begini bentuk katanya ini kucing. Kemudian dia eja lagi, oh benar ini huruf K, ini U, ini C, ini I, ini N, ini G, seperti itu. Jadi dia di tahap usia itu ya, usia 6 tahun. Nah, kemudian di tahapan ini anak juga sudah dapat menceritakan kembali peristiwa yang terjadi secara sederhana. Nah, artinya juga entah itu cerita yang didengarkan ataupun cerita yang sudah dibacakan, dia kembali mengulang cerita tersebut dengan bahasanya sendiri, seperti itu ya. Jadi artinya kembali saya katakan lagi, sangat penting di usia ini untuk memberikan stimulasi yang benar. Kalau usianya anak mulai kenal kata, maka stimulasinya dalam bentuk mengenalkan kata, tadi mengenalkan huruf, tadi mengenalkan kalimat, dan lain-lain. Jadi jangan sampai membacanya sudah dari usia 3-4 tahun, itu berabe juga gitu. Sementara anak ya perkembangannya belum sampai sana, simbol saja belum kenal gitu kan. Simbol-simbol saja belum kenal, bagaimana dia akan mengenal aksara, seperti itu. Nah, berikutnya, untuk mendukung perkembangan bahasa anak, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah ataupun guru lah? Karena sekarang masa BDR berarti orang tua ya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mendukung anak-anak? Pertama, dengan membaca lantang, atau yang biasa teman-teman dengar dulu pernah ada ikut pelatihan kayaknya read aloud. Nah, membaca lantang artinya apa di sini? Bahwa ayah bunda, nah kayak home reading program ini, membacakan kata-kata yang dituliskan dalam buku tersebut dengan suara yang nyaring. Posisinya buku ngadep ke anak, sehingga anak tahu, oh suara yang keluar tadi kucing, oh ternyata kata teksnya ini toh kucing ternyata. Jadi anak juga teringat, anak juga kembali mengulang, seperti itu. Jadi prosesnya begitu ya untuk membaca lantang. Nah, dengan membaca dengan suara yang lantang tadi, artikulasi kita juga sudah menjadi jelas. Apa yang kita ucapkan jelas, anak pun juga tertarik. Anak juga mulai tertarik untuk mendengarkan kalimat tersebut. Apa sih yang diucapkan? Apa sih yang disebutkan? Sehingga minatnya untuk kembali membaca kata-kata yang ada di buku tersebut semakin meningkat dan akan mempengaruhi minat baca anak itu sendiri secara tidak langsung. Nah, kemudian berikutnya adalah melibatkan anak dalam bercerita. Nah, di sini kita bisa menggunakan alat bantu malah. Seperti dalam gambar sini, si pencerita menggunakan alat bantu boneka tangan. Dia menceritakan. Nah, kalau kata kuncinya bercerita, ini bukan membaca buku ya. Bercerita artinya bercerita, menceritakan sesuatu tanpa menggunakan buku. Kalau membaca berarti menggunakan buku, membaca cerita. Kalau ini bercerita, jadi orang dewasanya juga bercerita, dan setelahnya malah anak bisa ikut bercerita kembali dengan menggunakan alat yang sama ataupun alat lain yang dianggap anak lebih menarik gitu. Seperti itu prosesnya. Jadi ada interaksi di dalam sana ya. Nah, di samping itu juga
tentu pelibatan anak dalam proses ini jangan juga luput dari pesan-pesan moral atau pesan-pesan karakter yang ingin kita selipkan ya. Karena penelitian juga menyebutkan bercerita, mendongeng itu salah satu cara yang dianggap jitu untuk memancing anak berpartisipasi dalam menstimulasi karakternya sendiri. Seperti itu. Kemudian, menyediakan kegiatan keaksaraan. Nah, ini seperti yang bunda-bunda biasa lakukan di sekolah-sekolah ya. Misalnya menyediakan menyediakan batu-batu untuk disusun menjadi huruf seperti itu. Atau kalau di gambar ini ada menyediakan pasir putih atau garam ya. Kemudian anak menuliskan menggunakan jarinya, menirukan huruf yang ada di depannya seperti itu. Nah, ini kegiatan yang langsung kepada keaksaraan atau huruf-huruf itu sendiri. Itu ya, bentuk-bentuk stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Seperti itu. Nah, kita juga harus tahu bahwa menulis pun itu sendiri, anak punya tahap perkembangannya yang juga nanti akan berpengaruh kepada bahasa anak. Nah, literasinya terutama ya, berpengaruh kepada literasi. Untuk tahap pertama, kalau teman-teman yang lama, mungkin yang baru juga sudah pernah dapat poster tahap menulis. Ya, ada poster tahap menulis yang pernah kita bagikan, itu boleh dibaca ulang lagi nanti. Itu ada tahap-tahap menulisnya. Tahap 1 berupa coretan-coretan saja yang digabungkan, tidak pernah lepas dari kertas. Jadi coretannya nyambung. Tahap 2-nya coretannya sudah mulai terarah. Sudah ada tanda-tanda tertentu, sudah ada bentuk-bentuknya. Yang ke tahap ketiga mulai sudah ada pengulangan garis atau pengulangan bentuk. Jadi sudah mulai mengulang bentuk garis-garis. Tahap keempat, anak sudah mulai berlatih huruf. Ya, mulai sangat tertarik dengan huruf, membuat nama sendiri dan lain-lain. Jadi artinya jangan paksakan anak menulis mengenal bagaimana cara menulis namanya, sementara anak sendiri belum mengetahui bagaimana cara mengulang pola dalam bentuk tulisan gitu. Jadi harus kenal dulu bagaimana. Tahap ini dulu, tahap ketiga, mengulang pola, dia kenal dulu gitu. Baru ada dia menuliskan namanya sendiri minimal. Tahap 5 sudah bisa menulis nama, tahap 6 menyalin kata-kata, sudah meniru kata yang di depan, yang ada di depannya. Tahap ke-7 baru dia menemukan ejaannya sendiri ya, dia tulis-tulis saja menurut dia ini benar tulisannya gitu kan. Seperti keponakan saya, dia sudah mulai menuliskan apa yang dia pikirkan. Dia memikirkan selamat ulang tahun, dia memikirkan huruf apa yang ada di dalam kata selamat ulang tahun, dia tuliskan saja walaupun nggak berurutan, S, L, T, karena kedengaran selamat ada T-nya. Nah, itu memang tahapnya masih begitu. Tahap ke-8 barulah sampai pada ejaan bakunya, menulis kata dengan benar sesuai dengan huruf yang ada. Kalau 1 ya nulisnya SATU seperti itu. Nah, jadi itu tahap-tahap yang juga kita harus pahami sebelum, apalagi kita sebagai pendidik ya, sebelum anak-anak melakukan permainan stimulasi yang terkait dengan bahasa, terutama keaksaraan. Seperti itu. Nah, saya mau tanya ini ke teman-teman, kegiatan main perkembangan kemampuan bahasa anak yang pernah dilakukan di sekolah dalam bentuk yang pertama dulu terkait bahasa ekspresif. Ya, bahasa ekspresif apa yang pernah dilakukan? Saya minta pendidik PCP dari mana ya? Dari Wonosalam. PCP dari Wonosalam. Yang lain, PCP dari Wonosalam, kira-kira kegiatan main perkembangan kemampuan bahasa anak yang pernah dilakukan atau yang terpikirkan sekarang bentuknya seperti apa? Yang bahasa ekspresif ya. Silakan. Atau yang lebih gampang, mungkin karena sudah terbiasa dengan yang keaksaraan atau literasi juga boleh. Contohkan kegiatan main yang kemampuan bahasa yang literasi atau mengenalkan keaksaraan. Caranya gimana? Teman-teman dari Wonosalam. Ya, Wonosalam.
Wonosalam ada Bu Vina sama Bu Anissa. Halo teman-teman. Bu Vina, Bu Anis, silahkan. Teman-teman lain kalau mewakili mungkin dempet atau dempet sebelahnya Wonosalam selain Bu Lina. Nah. Halo, sudah ada yang. Oh ya, silakan. Iya, ini saya dari Wonosalam. Ya. Yang Nana ya. dilakukan di lembaga biasanya itu tahap pertama itu mengenalkan diri anak. Jadi siapa nama anak, kemudian nama orang tua siapa, kemudian alamat rumah, itu menceritakan tentang bahasa ekspresifnya. Untuk tahapan yang lainnya biasanya kita melatih kita ajari dengan bagaimana cara mengerjakan itu, kemudian mencoret-coret di kertas, membuat coretan dan sebagainya. Ya, terima kasih Bu Nana. Jadi di Bu Nana di Latansa stimulasi bahasa ekspresifnya itu anak diminta memulai dari diri sendiri, ya, menceritakan. Minta tolong mic-nya Mas Agus. Ya. Menstimulasi dari diri anak mulai dengan menyebutkan namanya, nama keluarganya dan cerita-cerita lain. Nah, kemudian artinya itu sudah mengajak anak bercerita, gitu ya. Kemudian cara lain adalah melalui literasi, tetapi dengan memperhatikan tahap perkembangan menurut tempat Bu Nana. Jadi diajak anak untuk mencoret-coret dulu, karena memang sesuai usianya. Nanti kalau sudah usia 4 sampai 6 ke atas, berarti barulah mulai muncul keaksaraan tadi yang pada tahap ke-7 tadi. 6 dan 7, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya minta yang bahasa stimulasi kegiatan main untuk bahasa reseptif dari teman-teman fasilitator. Minta dari teman-teman fasilitator untuk kegiatan main yang sifatnya untuk stimulasi bahasa reseptif anak. Reseptif artinya anak menyimak, anak mendengarkan, ya. Bentuk stimulasi kegiatan mainnya apa? Teman-teman fasilitator ada yang bisa bantu? Bu Ina? Mendengarkan. Halo fasilitator. Ya, Bu Iswatini silakan. Mendengarkan cerita bergambar. Oke, mendengarkan cerita bergambar yang sedang disampaikan oleh gurunya. Tapi catatan kita pakai suara lantang ya, biar lebih jelas. Nah, juga kenal. Read aloud. Sip. Siapa lagi? Contoh bahasa reseptif, karena gampang-gampang susah ini bahasa reseptif. Fasilitator, silakan. Ada lagi? Bahasa reseptif? Teman-teman PO mungkin ada yang mau menyumbangkan? CO? Cerita dengan media wayang, Mbak. Ya, itu ekspresifnya. Kalau yang anaknya berarti dia mendengarkan ya, mendengarkan cerita dari gurunya dengan media wayang. Guru menyebutkan simbol apa, mengenalkan atribut-atribut pada wayang tersebut, sudah bahasa reseptif. Ya, mengerti alur ceritanya, sudah bahasa reseptif gitu ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut, ini sudah selesai.